Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witi Jayanti. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang aplikasi Maple, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi atau pemetaan. Dalam matematika, satu fungsi atau pemetaan itu didefinisikan sebagai suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana dalam hal ini setiap anggota dari A direlasikan tepat satu anggota B. Apabila dinyatakan dalam notasi, misalkan F adalah satu fungsi yang memetakan himpunan A ke B, maka notasinya seperti ini. Jadi ini F memetakan fungsi A ke B. Ini dia notasinya. Nah, sekarang kita masuk ke pendefinisian fungsi dalam Maple. Kita ambil contoh, misalkan fx sama dengan 3x ditambah 4. Selanjutnya, bagaimana cara mendefinisikan fungsi yang ada di dalam Maple? Maka penulisannya seperti ini. F titik 2 sama dengan X panah 3X tambah 4, seperti ini. Nanti ini akan seperti ini ya. Dimana ini itu adalah nama fungsinya. F ini nama fungsi, X ini adalah variabel, dan yang 3X tambah 4 ini adalah operasinya. Nah, sekarang kita akan praktekkan ya, contoh. Kita ambil fx sama dengan 3 pangkat x ditambah e pangkat x kurang 1. Kita tekan enter. Kemudian gimana sih caranya kita definisikan dalam Maple? Jadi seperti ini. Nama fungsi, terus ini variabel, ini operasi. Sama juga seperti ini. Ini nama fungsi, ini variabel, ini operasinya. Contoh selanjutnya juga nama fungsi, variabel, dan operasi. Ini kenapa error invalid base? Ini karena tidak ditemukan hasilnya. Nah, kita akan masuk pada evaluasi fungsi dalam Maple. Maple ini dapat mendukung proses evaluasi fungsi atau bisa mencari nilai fungsi. Nah, sekarang saya akan memberikan fungsi, dan kita akan mengetahui bagaimana sih cara mengevaluasi fungsi dalam Maple atau menggunakan Maple. Misalkan sudah diketahui fungsi fx, ini ya fungsi fx. Selanjutnya kita akan mencari nilai fungsi untuk x. Kita akan tahu x-nya ini berapa. Nah, sebagai contoh ini kita ambil fx sama dengan x ditambah 3x dikurang 1. Dan akan dicari nilai fungsi x-nya sama dengan 1. Jadi x-nya sama dengan 1. Lalu kalau mencari perhitungan manual itu seperti apa? Kalau menghitung manual itu adalah, misalkan kita masukkan satu-satu nilai x-nya. Kan tadi ketahui x-nya 1 kan, kita masukkan 1 ditambah 3 dikali 1 dikurang 1. Jadi 3 dikali 1, 1 ditambah 1, 4. 4 kurang 1, 3. Lalu kita gunakan dengan cara menggunakan aplikasi Maple dengan cara seperti ini. F.2 sama dengan, ini nama fungsinya, ini variabelnya, ini operasinya. Terus kita masukkan nilai F sama dengan 1-nya. Keluar hasilnya 3 setelah kita enter. Nah, kita dengan menggunakan Maple tentukan nilai fungsi yang sudah ada ini. Nah, gimana caranya? Sama seperti yang tadi. Ini misalkan fungsinya fx sama dengan 2x dikurang 3. Kita tekan enter. Kemudian kita tekan seperti ini, wajib ya ini. Baru kita bisa masukkan nilainya dan akan keluar hasilnya. Ini contoh soalnya dengan cara pengerjaan yang sama. Dan akan keluar hasilnya yang sama juga. Seperti ini. Beberapa kasus evaluasi dalam Maple dari yang telah didefinisikan sebelumnya terkadang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Hasil tampilan hanya dalam bentuk simbolik. Sebagai gambaran atau contohnya, kita ambil ini. Ya. Fx sama dengan sin x ditambah cos x. Ini kan hasilnya sin 2
plus cos 2. Ini belum ada hasilnya ya, hanya ini berupa simbolik. Maka akan menghasilkan ini tadi, sin 2 plus 2. Di sini nilai sin 2 dan cos 2 ini menghasilkan masing-masing tidak dihitung nilainya, masih dalam numerik. Sehingga nilai fungsi F2 masih dinyatakan dalam simbol. Kasus semacam ini muncul karena nilai X bukan dalam floating point. Nah, untuk menyatakan nilai X dalam floating point, itu caranya dengan menambahkan digit desimal pada nilai X yang akan dievaluasi. Nanti seperti ini. Dengan demikian, F2 diubah menjadi 2.0. Hal itu bukan satu-satunya cara ya untuk menghindari munculnya hasil perhitungan. Kita bisa menggunakan perintah eval seperti ini. Ya. Dan ini hasilnya masih seperti ini. Kemudian kita masukkan yang desimal tadi dan akan muncul hasilnya seperti ini. Tingkat presisi atau digit hasil perhitungan Maple dapat diatur. Nah, secara default, Maple menampilkan hasil perhitungan dalam 10 digit presisi. Hal ini tampak pada soal nomor 4. Nih, soal nomor 4 yang tadi. Yang ini. Ini dia, soal nomor 4 tadi ya. Untuk mengubah digit presisi, perintahnya adalah digit sama dengan N. N itu bilangan asli ya. Perintah di atas diberikan sebelum operasi perhitungan dilakukan. Misalkan untuk hasil soal nomor 4 ini akan ditampilkan dalam 7 digit presisi, maka perintahnya akan seperti ini. Digit sama seperti tadi, tekan 7. Enter. Kemudian F sama juga seperti yang tadi, X, Y panah cos X ya, ditambah 2 sin X tambah Y, X tambah Y. Seperti ini. Tekan enter. Ya, kemudian kita tekan F, buka kurung, 2.3,1. Seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, akan keluar seperti ini ya. Tapi ini seharusnya tuh hasilnya hanya 0,9817674. Nah, kita coba contoh yang lain dulu. Ya, kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang lain tentang digit ini. Misalkan kita ingin mengambil digit 6. Digit 6. Kita ambil soalnya misalkan X, Y tanda panah, kemudian 2 cos X dikurang sin Y. Kemudian
kemudian kita tekan enter, lalu masukkan G-nya berapa, misalkan 2,1. Kemudian kita tekan enter, lalu kita tekan G, kita masukkan desimalnya. Kan ini hasilnya masih simbol ya, seperti yang kita bahas tadi. Jadi 2.0, kemudian koma 1.0. Sebentar, ada kesalahan, kita coba hapus dulu. Kita coba lagi ya. G 2.0, berarti 1.0. Nah, jadi akan keluar digit hasilnya, ini dia. Tapi dia seharusnya itu hanya 6 digit ya. Ini Maple saya aturannya dia harus 6 digit. Hanya sampai di digit 76 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita bisa mengatur berapa digit terakhir yang mau kita pakai gitu. Kita coba lagi ya. Misalkan digit 5. Kemudian enter, F titik 2. Sama dengan X, Y, misalkan X, Y. Tanda panah, misalkan 3 sin X ditambah 2 cos X. Nah, tekan enter. Nah ya, setelah itu kita masukkan F-nya berapa? F 3,1 misalkan. Enter lagi. Nah, setelah itu kita coba masukkan F, berarti 3.0, 1.0. Tekan enter, akan keluar hasilnya. Seharusnya ini 5 digit ya. Dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi min 1,5566. Nah, itu dia contohnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.